Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'al ummati sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati pada para alim ulama, para kiai, para guru-guru dan para sesepuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, izinkanlah saya malam ini untuk menyampaikan makna daripada huruf ta. Semoga pemahaman ini diridai Allah dan disyafaati Rasulullah. Semoga menjadi ilmu yang benar-benar menjadi pencerah kalbu kita, menjadi ilmu yang menjadikan faham, berbuah ilmu hikmah di dalam benak dan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya setelah kita memahami, mengerti kedudukan huruf alif sebagai Adam dan huruf ba sebagai kedudukan ibu Hawa, di antara keduanya bercampur menyatu, yang kemudian diwakili oleh kedua air mani beliau, menjadi sebuah percampuran yang menimbulkan bentukan baru, yaitu Bani Adam yang awal kali disebut sebagai Al-Alaq. Al-Alaq inilah percampuran dua titik batin insan. Maka ketika seseorang menyampaikan atau menafkahkan nafkah batin, semua ada kaitannya dengan sifat awal batin manusia, yaitu berupa setetes air mani. Maka ketika seorang anak Adam memberikan nafkah batin kepada istrinya, disitulah disebutkan nafkah batin dikarenakan ada rasa batin, dan rasa batin itu menjadi puncaknya adalah pada titik air mani yang merupakan awal tajalli sifat batin diri insan yang merupakan batin hayat. Maka mau tidak mau kita harus memikirkan dan mengetahui awal sifat batin yang Allah tajalikan kepada diri kita, yaitu berupa air mani, kemudian menyatu membentuk sebuah janin yang diawali dari segumpal darah. Percampuran dua titik ini bisa menjadi kenyataan adanya wujud gambar daripada huruf ta. Di dalam huruf ta merupakan simbol bentukan daripada alif bengkok dan dua titik yang ada di dalam ta. Kita sama-sama memahami alif bengkok disifatkan sebagai keadaan rahim seorang ibu Hawa, sehingga di dalam rahim itu terdapat dua titik yang menjadi simbol percampuran dua titik mani, baik mani Adam ataupun mani ibu Hawa. Lalu titik itu menyatu sehingga berkembang menjadi sebuah segumpal darah. Jika huruf ta ini kita maknai dari proses terbentuknya sebuah jasad manusia yang bersifat dohir, maka dua titik ta merupakan simbol dua titik percampuran air mani dari air mani ibu Hawa dan air mani bapak Adam. Dan jika kita melihat dua titik dari unsur sifat, maka itulah percampuran titik Rahman yang diwakili oleh Nabiullah Adam dan titik Rahim yang diwakili oleh perasaan ibu Hawa. Jika kita melihat kenyataan dua titik itu kepada sebuah janin yang terbentuk di dalam rahim ibu Hawa, dua titik itu menunjukkan titik batin turunan kedua, yang mana titik batin itu merupakan tajalli Allah, tajalli sifat batin diri kita. Maka dua titik itu merupakan kenyataan bagaimana seorang janin yang dalam usia 3 bulan Allah telah menyempurnakan kejadiannya secara awal, yang mana di dalam proses kehidupan seorang jasad atau seorang janin sudah layak dan sudah mampu untuk ditajalli
dengan sifat-sifat iradat dan sifat alimnya Allah. Maka dua titik di dalam huruf ta ada banyak makna, yang mana dalam hal ini kita bisa melihat dari sifat dohir, yaitu diawali dengan percampuran dua titik air mani. Dari makna sifat kita melihat percampuran titik sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan ketiga, ketika kita melihat dua titik itu yang ada di dalam Bani Adam merupakan tajalli awal, yang merupakan titik akal dan titik nafsu. Di dalam akal inilah manusia ditajalli oleh Allah dengan sifat alimnya. Dan di dalam titik kedua merupakan nafsu, menjadikan tempat Allah ditajalli. Allah mentajalli nafsu manusia dengan sifat iradat. Maka ketika kita melihat titik tak merupakan keadaan perjalanan ditajallinya sifat batin manusia di dalam 7 sifat ma'ani, yang awal diturunkannya di titik ba adalah sifat hayat yang dibawa oleh kehidupan sebuah atau setetes air mani. Kemudian kehidupan itu menjadi wadah untuk ditajalli ruh yang berisi dengan kesempurnaan sifat akal dan sifat nafsu. Maka titik tak kita sama-sama melihat bagaimana diri manusia ditajalli oleh Allah sifat alim dan sifat iradat. Inilah awal Allah mentajalli sifat batinnya beriringan dengan diturunkannya ruh di dalam diri seorang janin atau bayi yang berusia 3-4 bulan. Di masa inilah kita melihat bagaimana sebelum janin ditajalli oleh ruh, maka inilah awal Allah menurunkan ruh. Ketika akal dan nafsu ditanya oleh Allah di dalam alam ruh dengan pertanyaan alastu birabbikum, kemudian mereka menjawab qalu bala. Maka ketika keduanya sepakat untuk menjawab qalu bala, maka disinilah seorang bayi mulai ditajalli oleh ruh. Ketika seorang bayi ada yang mengalami keguguran atau kematian di usia dini, ada kaitannya dengan ketika ruh ditajalli untuk turun ke dalam jasad. Ketika itu ruh tidak mampu untuk menjawab persaksiannya kepada Allah, sehingga banyak kejadian bayi gugur disebabkan karena seorang bayi ketika ditajalli oleh ruhnya Allah, dia tidak sanggup untuk menjawab kalimat qalu bala. Inilah beberapa keterangan dari guru-guru saya yang menjelaskan bahwasanya ketika seorang bayi tidak sanggup untuk menjawab persaksiannya di hadapan Allah, maka dia dikembalikan ke alam ruh sehingga tidak ditempatkan di tempat yang dia takdirkan untuk menempati jasad yang telah dihidupkan. Maka walaupun keadaan jasad itu hidup di dalam rahim ibu, namun kehidupan itu ketika tidak ditajalli oleh ruh, maka bayi itu akhirnya digagalkan untuk tidak hidup. Karena kesempurnaan hidup adalah bersatunya sifat hayat dengan ruh. Maka dari itu, ketika kita memahami keadaan daripada makna daripada huruf ta, ini menunjukkan di dalam diri kita hadirnya dua sifat batin dari Allah. Tajalli sifat batin akal yang berisi ilmu dari Allah, tajalli dari sifat nafsu yang berisi sifat iradat dari Allah. Inilah awal perjuangan manusia untuk mengerti siapa diri kita. Maka untuk memahami diri kita secara zahir, kembali kepada surat Al-Alaq, bahwasanya Allah menciptakan manusia dari setetes air mani kemudian menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi tulang belulang, menjadi struktur jasad yang hidupnya layak untuk diisi ruh.
Maka ketika kita hidup dalam keadaan jasad dohir, Allah menyempurnakan diri kita dengan jasad batin. Dan jasad batin itu diawali dengan 2 titik, yaitu titik nafsu dan titik akal. Bismillah.